What's up the Charles 21. Yes. Finally, setelah 2021, Chelsea kembali merasakan kemenangan atas Brentford. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes. How are you guys? Happy Monday, dan tentu saja CBC sangat percaya teman-teman pergi ke kantor ataupun sekolah maupun kampus itu dengan kepala yang tegak dan tertawa bahagia. Bukan lagi kayak orang-orang di seberang di sana yang awalnya baru match pertama digelar Liga Inggris pada saat Chelsea melawan Manchester City itu sudah pada bilang semua tim besar full senyum kecuali Chelsea. Nyatanya sekarang siapa yang tersenyum? Ya, kita bisa lihat di match day ke-16 angka keramat buat para rival dari Chelsea. Kita tilik satu persatu. Arsenal seri dengan Everton 0-0, Liverpool seri dengan Fulham 2-2, Brighton kalah 1-3 atas Crystal Palace, dan Manchester City kalah atas Manchester United dengan skor 1-2. So, nampaknya alam semesta sedang berpihak kepada kita untuk kali ini, guys. Di klasemen sementara, Chelsea saat ini mantap berada di posisi kedua dengan 34 poin, selisih 2 poin saja dari Liverpool, sang pemuncak klasemen. Dan kenapa tadi CBC bilang paten? Karena kita ini berada di peringkat kedua dan selisih poinnya cukup signifikan dengan peringkat ketiga, yaitu selisih 4 poin. Ya, kita bahkan lebih dekat ke pemuncak klasmen bila diukur dari selisih poin ya guys. Tapi sorry guys. Hingga saat ini CBC itu merasa masih belum bisa bilang bahwa Chelsea ini sudah menjadi title contenders. Well, mungkin kita harus menunggu hingga di bulan Maret nanti ya teman-teman. Baru kita ini bisa memutuskan apakah Chelsea ini sedang dalam uh, title contenders ataupun tidak. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut menonton channel CBC, teman-teman dapat pastikan sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali nonton channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update informasi seputar Chelsea. Oh iya, CBC juga mengucapkan terima kasih banyak buat RF Arifin yang baru saja bergabung di membership Sobat CBC. Dan terima kasih juga buat semua membership dari CBC yang sudah menemani nonton bareng live reaction pertandingan tadi antara Chelsea versus Brentford. Well, jumpa lagi di episode ke-133. Kemarin kita sudah membahas mental yang diderita oleh Nicholas Jackson, rumor terkait Victor Osimhen, hingga Chelsea yang menemukan replika dari Cole Palmer. So, buat teman-teman yang ketinggalan, langsung dapat klik link di atas. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kita langsung bahas jalannya pertandingan. Wow, CBC surprise luar biasa. Jual beli serangan itu dapat terjadi. Penampilan dari Brentford sangat-sangat luar biasa, di mana mereka ini bermain low block, tapi cepat sekali mereka dalam melakukan transisi dan pressing hingga ke daerah pertahanan dari Chelsea, yaitu di sampai ke kiper ya. Bahkan Sanchez dan lini pertahanan dari Chelsea itu pontang-panting di pertandingan kali ini. Luar biasanya dari penampilan
tim dari asuhan tim Thomas Frank ini hingga menit ke-43 itu mereka dapat tampil solid ya. Chelsea sangat-sangat kesulitan untuk dapat membongkar ya. Dan di menit ke-43 berawal dari crossing manis dari Sinoni Madueke akhirnya berhasil mengkonversi gol melalui sundulannya oleh Marc Cucurella yang sangat-sangat cantik sekali. Ya, berkali-kali sebelum kejadian itu gol tersebut terjadi itu kita melewatkan banyak sekali shooting yang kena blok dan CBC rasa penampilan terbaik malam hari ini salah satunya adalah kiper dari Brentford kali ini guys. Nah, di babak kedua intensitas dan kegigihan dari para pemain Brentford itu melemah ya. Tidak seperti di babak pertama sehingga Chelsea itu kembali menciptakan gol kedua di melalui assist oleh Enzo Fernandez yang dapat diselesaikan oleh Nicholas Jackson. Luar biasa running through the ball dari Jackson sebelum akhirnya dia itu mengecoh kiper. Di menit ke-90 berawal dari Kurela dan juga Caicedo yang kehilangan bola ya. Mebubo itu berhasil mengalahkan Colwill yang tertinggal di lini belakang sehingga jebakan offsetnya itu gagal. Dan juga Tosin itu gagal mengambil risiko untuk melakukan sliding sehingga bola itu dapat terus dibawa oleh Mebubo dan dapat berakhir dengan gol untuk memperkecil ketinggalan selisih menjadi 2-1 untuk Chelsea. Oke, kita langsung lihat ke line up-nya. Robert Sanchez. Ya, dia ini tampil luar biasa, cukup tajam dia dalam melakukan penyelamatan demi penyelamatan dan dia luar biasa sekali penampilannya pada saat dia menepis bola yang hampir saja berujung gol oleh Carvalho ya. Saat bola itu sudah mungkin sekitar 80% akan masuk ke gawang. Tapi Sanchez dapat menepisnya ke atas sehingga melebihi Mister gawangnya. Kemudian right center back Malo Gusto tampil cukup dominan, oke, ya ada progres dan mungkin menurut CBC posisi terbaiknya saat ini adalah di right center back. Kemudian Tosin awalnya cukup solid, bermain cukup uh, tajam di dalam dia melakukan intercept beberapa kali. Dia dapat melakukan tackling juga, tapi sayangnya di babak kedua itu dia kembali ke Tosin yang awal kita ketahui dia sedikit shaky ya, atau shaking, goyang sedikit. Ya, sangat disayangkan, apalagi tackling gagal dia sehingga bola itu dapat berujung dengan gol. Next, Levi Colwill, ya eh, cukup solid, tapi dia itu beberapa kali melakukan intercept bagus, tapi gol yang terjadi itu salah satunya ada kesalahan dia yang telat melakukan offside trap. Kemudian next Caicedo, wow ini player ada di mana-mana ya guys, seperti yang kita bahas di live watch along. Luar biasa penampilan dari Caicedo. Begitu juga dengan Enzo Fernandez, one touch passingnya luar biasa, interceptnya sudah mulai berjalan. Pokok keren habis dari Enzo Fernandez dan juga attacking mid ada Palmer meskipun tidak terlalu kelihatan tapi si bisa lebih melihat dia ini bermain sebagai deep lying playmaker sehingga Enzo itu yang lebih berperan maju ke depannya untuk membuka passing apa yang akan dia lakukan creativity kombinasi dengan Cole Palmer. Kemudian di right winger Noni Madueke. Nah, ini yang masalahnya dia memberikan assist, tapi di sisi lain dia itu gagal berkali-kali shooting terkena blok kalau enggak diselamatkan oleh kiper atau paling tidak juga terjadi bola itu keluar. Nah, jadi menurut CBC
penampilannya Madueke ini masih jauh dari harapan karena beberapa kali dia ini sungguh sangat apa ya egois. Bahkan Sancho pun tidak segitunya. Dia dapat kesempatan sekitar 90% untuk dapat syuting dan menciptakan gol, tapi karena sulitnya sangat sempit, tinggal berhadapan dengan kiper, sehingga dia memutuskan untuk mencari celah lagi untuk dia memberikan assist. Tapi gagal, sayang sekali gagal dan juga tidak berhasil, sehingga hal itu tidak terjadi. Next, kita bahas our striker, Nicholas Jackson, yang kemarin mengalami mm, mental breakdown. Tapi luar biasa, akhirnya dia menjawab seluruh kritik yang dialamatkan pada dirinya dan dia membuktikan dengan skill individunya setelah menerima umpan dari Enzo Fernandez itu dia dapat running through the wall hingga ke kotak penalti dan dapat menyelesaikannya dengan sangat baik saat berhadapan dengan kiper dengan kawalan dari back Brentford. Oh iya, kalau dilihat dari line up ini tidak ada uh, Badiashile ya, padahal Tosin itu habis perjalanan dari Kazakhstan 8 jam pergi 8 jam pulang. Kemudian tidak ada juga Joe Felix. Nah, padahal dia tidak ikut travel ke Kazakhstan. Terus kemudian tidak ada Mudrik yang dikabarkan itu sakit. Dan cerita punya cerita, Lavia juga tidak ada di bench pun. Itu mereka bertiga, yaitu Lavia, kemudian Joe Felix, dan Badiashile itu terkena knock ya, cedera ringan. Tapi si Madueke ini sepertinya sakit, terkena virus atau apapun itu, sehingga dia belum bisa dapat turun untuk 3 match berturut-turut ya. Jadi CBC cukup surprise atas uh, tim yang diturunkan kali ini. Jadi menurut CBC penampilan dari Chelsea saat ini cukup baik, getting better and better week in week out. Ya, kita berharap terus dapat dijalankan karena next match kita itu akan melawan Shamrock Rovers. Kita sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, lolos ke 16 besar, jadi sudah tidak terlalu penting lagi. Kemudian setelah itu akan balik lagi ke Liga Inggris untuk menghadapi Everton. Setelah itu baru ke Fulham dan Ipswich Town. So di tahun ini kita akan mempunyai pertandingan-pertandingan yang sangat membantu untuk kita fokus dan dapatkan poin penuh 3 poin sehingga kita dapat over the top dari para tim yang lain dan hmm, kita akan lihat apakah Chelsea dalam 2 bulan ke depan mendapat kepastian dari CBC bahwa kita itu adalah penantang juara. So, please stay tune ya guys. Oke, that's all di episode ke 133 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on the Chelsea.